warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ririn Surya Danarti dari SDN 2 Gedungwangi Kecamatan Sambeng, calon guru penggerak angkatan 10 kelas 100 Kabupaten Lamongan. Di sini saya akan melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1. Saya akan melakukan wawancara dengan salah satu kepala sekolah di Kecamatan Sambeng, yaitu Kepala SDN 1 Gedungwangi. Di sini saya akan melakukan wawancara tentang menjalankan pengambilan keputusan dilema etika sebagai pemimpin pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Gandhi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih karena sudah meluangkan waktu, sudah beri kesempatan saya untuk melakukan wawancara dengan jenengan. Ini terkait bagaimana jenengan sebagai seorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan dilema etika. Terjadi kasus-kasus dilema etika di lembaga jenengan. Di sini saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada jenengan. Mohon jenengan jawab sesuai dengan kondisi real di lembaga jenengan. Mohon izin ya Pak Gandhi ya. Yang pertama, selama ini bagaimana panjenengan dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Terima kasih Bu Ririn. Kami mengidentifikasi kasus dilema etika itu berdasarkan dampaknya pada berbagai pihak yang terlibat. Jika suatu keputusan mempengaruhi siswa, guru dan orang tua secara signifikan, itu adalah tanda utama bahwa kami menghadapi dilema etika. Begitu. Lalu selama ini bagaimana panjenengan menjalankan pengambilan keputusan di sekolah? Terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar, sama-sama mengandung nilai kebajikan. Itu bagaimana? Kami mencoba mendiskusikan setiap kasus dengan tim manajemen sekolah dan melibatkan pihak-pihak terkait seperti guru dan komite sekolah untuk mendapatkan berbagai perspektif. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa jenengan lakukan selama ini? Nah, ini prosedur yang biasa kami lakukan itu adalah mengumpulkan semua informasi yang relevan atau yang sesuai, mengadakan diskusi secara terbuka dengan semua pihak yang terkait, dan mempertimbangkan nilai-nilai sekolah serta kebijakan yang ada sebelum kita mengambil keputusan. Lalu hal-hal apa saja Pak yang selama ini panjenengan anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Untuk menghadapi ini, diskusi terbuka dan melibatkan berbagai pihak itu sangat efektif. Ini membantu kami melihat situasi dari berbagai sudut pandang dan mencapai keputusan yang lebih adil. Lalu apa saja Pak yang selama ini menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika di lembaga jenengan? Tantangan terbesar adalah ketika ada tekanan waktu atau ketika keputusan yang diambil itu tidak memuaskan semua pihak. Ini bisa menimbulkan ketidakpuasan dan konflik. Itu yang terjadi. Kemudian apakah jenengan memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah ada waktu khusus gitu ya, atau langsung jenengan selesaikan di tempat, atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedurnya itu seperti apa yang jenengan jalankan? Ini tergantung pada kasusnya. Untuk kasus yang mendesak, kami itu berusaha menyelesaikan secepat mungkin. Namun untuk kasus yang lebih kompleks, kami biasanya menetapkan jadwal pertemuan lanjutan untuk diskusi lebih lanjut. Lalu adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu jenengan dalam pengambilan keputusan di dalam menyelesaikan kasus-kasus dilema etika ini? Ya, ini kami tidak terlepas dari komite, jadi kami mendapatkan dukungan dari komite sekolah, kemudian dari orang tua yang sangat membantu dalam pengambilan keputusan. Selain itu,
pengalaman dan kebijakan sekolah yang sudah ada ini juga menjadi panduan yang sangat penting. Baik, lalu dari semua hal yang jenengan sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat jenengan petik atau pengalaman yang bisa jenengan ambil dalam mengambil keputusan dilema etika ini? Pembelajaran terbesar itu adalah pentingnya transparansi dan komunikasi yang baik. Ini membantu mengurangi kesalahpahaman dan meningkatkan kepercayaan antara semua pihak yang terlibat. Baik, terima kasih Pak Gandhi. Mungkin itu saja beberapa pertanyaan yang ingin kami ajukan untuk mengetahui bagaimana jenengan sebagai pemimpin pembelajaran menerapkan atau bagaimana cara mengambil keputusan jika menghadapi kasus-kasus dilema etika. Sekali lagi terima kasih atas waktunya. Sama-sama, Bu. Semoga apapun atau kasus dilema yang terjadi di lembaga kita, lembaga saya atau lembaga jenengan bisa teratasi dengan baik. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum Pak Gandhi. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ririn Surya Danarti, Kepala Sekolah dari SDN 2 Gedung Wai Kecamatan Sambeng, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Lamongan, kelas 100. Di sini saya akan melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 yang akan melaksanakan wawancara kepada salah satu kepala sekolah di SDN 1 Selorjo tentang bagaimana menjalankan pengambilan keputusan dilema etika sebagai pemimpin pembelajaran. Di sebelah saya sudah ada Kepala SDN 1 Selorjo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dayat. Waalaikumsalam, Bu Ririn. Terima kasih sudah diperkenankan dan diberi kesempatan untuk bertemu dengan, diberi kesempatan untuk melakukan wawancara. Terima kasih, Bu Dayat. Di sini saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan tentang bagaimana menjalankan pengambilan keputusan dilema etika di lembaga jenengan sebagai seorang pemimpin pembelajaran. Baik, Dayat, selama ini bagaimana jenengan dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Kasus dilema etika biasanya diidentifikasi melalui konflik nilai-nilai yang bertentangan atau ketika ada situasi yang tidak memiliki solusi yang jelas dan mudah. Misalnya ketika keputusan berdampak signifikan pada siswa, guru atau komunitas sekolah secara keseluruhan. Selama ini bagaimana jenengan menjalankan pengambilan keputusan di sekolah jenengan, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Saya selalu mencoba untuk mengadopsi pendekatan yang berbasis data dan kolaboratif. Langkah pertama adalah memastikan semua informasi dan fakta yang terkait terkumpul dengan baik. Kemudian saya melibatkan tim manajemen dan komite sekolah untuk berdiskusi dan memberikan masukan. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya lakukan selama ini? Langkah-langkah yang biasa kami lakukan meliputi identifikasi masalah, pengumpulan data, diskusi dengan tim terkait, analisis dampak dari berbagai opsi, dan kemudian pengambilan keputusan yang paling bijaksana dengan mempertimbangkan kepentingan jangka panjang. Lalu hal-hal apa saja yang selama ini jenengan anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang paling efektif menurut kami menggunakan pendekatan kolaboratif dan berbasis data sangat efektif. Ini membantu memastikan bahwa keputusan yang diambil adalah hasil dari pemahaman menyeluruh dan mempertimbangkan berbagai perspektif yang berbeda. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan untuk mengatasi kasus-kasus dilema etika? Tantangan terbesar adalah ketika ada tekanan waktu atau ketika keputusan yang diambil tidak bisa memuaskan semua pihak. Ini sering menimbulkan ketidakpuasan dan berpotensi konflik pada lembaga kami. Lalu, apakah jenengan memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah jenengan langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya?
bentuk atau prosedur yang seperti apa yang jenengan lakukan? Untuk kasus-kasus yang mendesak, kami berusaha menyelesaikan secara cepat mungkin dengan mengadakan rapat darurat. Akan tetapi untuk kasus yang lebih kompleks, kami biasanya menetapkan jadwal terlebih dahulu dan untuk melaksanakan diskusi untuk lebih lanjut dan mendalam. Lalu dalam penyelesaian kasus dilema etika, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu jenengan dalam pengambilan keputusan untuk mengatasi kasus dilema etika itu? Selama ini di SD kami dukungan utama yaitu dari komite sekolah. Komite sekolah kami terlibat secara aktif ke semua pihak yang terkait, termasuk guru, orang tua, sangat membantu dalam proses pengambilan keputusan di lembaga kami. Lalu dari semua hal yang telah jenengan sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat jenengan petik dari pengalaman jenengan untuk mengambil keputusan dilema etika itu? Pembelajaran yang terbesar yang kami ambil dari situ adalah pentingnya komunikasi yang baik dan transparansi dalam proses pengambilan keputusan. Ini membantu mengurangi kesalahpahaman dan meningkatkan kepercayaan antara semua pihak yang terlibat di lembaga kami. Baik, terima kasih jawaban-jawaban dari jenengan tadi sudah saya himpun. Terima kasih atas waktunya, sudah diberi kesempatan untuk melaksanakan wawancara. Semoga kasus-kasus yang ada di lembaga kita bisa diselesaikan dengan bijak, kasus-kasus di lembaga jenengan juga. Terima kasih Budaya, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ririn Suryadanati dari SDN 2 Gedung Melayu Kecamatan Sambeng, calon guru penggerak angkatan 10 kelas 100B Kabupaten Lamongan. Di sini saya akan melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1. Saya akan melaksanakan wawancara salah satu dari kepala sekolah di Kecamatan Sambeng. Dalam hal ini saya di SDN 1 Candisari, Kecamatan Sambeng, Kabupaten Lamongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih karena sudah diberi kesempatan, diberi waktu, mengganggu waktu jenengan untuk melaksanakan wawancara. Ini terkait saya ingin tahu bagaimana jenengan menjalankan pengambilan keputusan dalam studi kasus dalam kasus dilema etika di lembaga SDN 1 Candisari sebagai pemimpin pembelajaran. Terima kasih sekali lagi, mohon izin untuk mengajukan beberapa pertanyaan terkait dilema etika atau penyelesaian kasus pengambilan kebijakan di lembaga jenengan. Selama ini bagaimana jenengan dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral di lembaga jenengan? Kita tadi mengenali bagaimana itu apa dikatakan dilema etika atau bukan moral itu ya. Dikatakan dilema etika ketika segala keputusan kemudian solusinya itu adalah dianggap sama-sama benar. Jadi tidak ada solusi itu yang jelas gitu. Jadi kan memang sekarang itu banyak kan, banyak sekali apalagi kita sebagai kepala sekolah itu dalam menghadapi dilema etika. Dan dilema etika itu saya katakan itu adalah ketika solusi atau keputusan yang saya ambil itu adalah keduanya itu saya rasa sama-sama kebenarannya gitu. Lalu selama ini bagaimana jenengan menjalankan pengambilan keputusan di sekolah jenengan, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Dalam pengambilan keputusan ini yaitu mengutamakan yaitu prinsip kekeluargaan pastinya, kemudian mengambil musyawarah mufakat, dan untuk pengambilannya adalah cenderung menggunakan pendekatan secara kolaboratif, mengajak semua pihak yang terlibat dalam kasus tersebut, yaitu memberikan masukan sebelum kita semuanya dalam mengambil keputusan. Lalu langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Anda lakukan selama ini? Yang pertama yang pasti adalah mengidentifikasi masalah terlebih dahulu, masalahnya apa, kemudian mengumpulkan berbagai macam fakta, kemudian mendiskusikannya, gitu kan, dengan berbagai
yang terlibat, berbagai macam yang terlibat, kemudian bagaimana itu nanti konsekuensinya dengan tim, dengan semua manajemen, dengan semua teman-teman gitu. Baik, lalu hal-hal apa saja yang selama ini jenengan anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang terjadi? Yang pasti adalah dengan melibatkan banyak pihak, dengan banyak pihak yang bisa juga dengan komite gitu. Kemudian kita juga membantu bagaimana kita itu mendapatkan sesuatu hal yang lebih perspektif begitu dalam mencapai kebutuhan untuk mencapai hasil yang lebih bijaksana. Lalu hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan yang jangan hadapi dalam pengambilan keputusan dalam menghadapi dilema etika itu? Yang pasti tidak adanya kadang itu saat kita mengambil keputusan, karena dilema etika kan ada permasalahan itu sudah sama-sama ada benar gitu kan. Yang pasti juga adanya harus kita menjaga keseimbangan gitu antara keputusan yang kita ambil yang A kemudian dengan keputusan yang B gitu. Kemudian memastikan bahwa dari semuanya itu merasa kita dengar, merasa kita hargai. Lalu apakah jangan memiliki sebuah jadwal khusus tertentu itu dalam menyelesaikan kasus dilema etika ini, atau langsung menyelesaikan saat itu juga di tempat, atau mungkin punya jadwal tertentu gitu, bentuk atau prosedur seperti apa yang jangan jalani? Yang pasti adalah menentukan jadwal. Kalau kita mengambil secara langsung itu kan sama saja dengan pihak gitu. Jadi kita tentukan jadwal secara bersama-sama, kemudian itu juga tidak secara sekali aja berulang gitu kan. Biar nanti bertahap. Biar nanti karena kita kan yang pertama harus mengumpulkan berbagai macam bukti. Nah, dari berbagai macam bukti itu nanti dalam perjalanan waktu itu pasti ada terkuak lagi bukti atau fakta yang berikutnya gitu. Baik, kemudian seseorang atau faktor-faktor apa yang membantu jenengan dalam menyelesaikan kasus-kasus dilema etika ini? Karena kita itu sebenarnya kan tidak hanya sendiri, ada komite yang selalu mensupport, selalu mendukung. Yang pasti adalah setiap kali kita itu ada dilema etika adalah supportnya dari komite sekolah gitu. Nah, setiap permasalahan itu kalau toh memang cukup dari komite sekolah ya komite sekolah, tetapi kalau masih belum cukup otomatis kita juga akan melibatkan perangkat desa yang ada. Baik Bu Ika, dari semua hal yang telah yang sampaikan tadi, pembelajaran apa yang bisa yang ambil dari pengalaman-pengalaman untuk menyelesaikan atau mengambil keputusan dalam menyelesaikan kasus dilema etika itu? Sebagai pimpinan itu kan dalam mengambil keputusan itu harus dengan kesepakatan bersama, kemudian dari musyawarah mufakat. Nah dari situ pun juga kita harus bisa mendengarkan dengan sesama gitu kan. Dari permasalahan antara yang A dengan yang B gitu, biar keputusan kita itu tidak saat kita mengambil hasil itu tidak secara sepihak begitu. Jadi kita memang sama-sama semuanya berdasarkan dengan bukti yang ada, berdasarkan dengan fakta yang ada, kemudian memastikan bahwa dari semuanya itu merasa kita dengar, merasa kita hargai. Lalu apakah jangan memiliki sebuah jadwal khusus tertentu itu dalam menyelesaikan kasus dilema etika ini, atau langsung menyelesaikan saat itu juga di tempat, atau mungkin punya jadwal tertentu gitu, bentuk atau prosedur seperti apa yang jangan jalani? Yang pasti adalah menentukan jadwal. Kalau kita mengambil secara langsung itu kan sama saja dengan pihak gitu. Jadi kita tentukan jadwal secara bersama-sama, kemudian itu juga tidak secara sekali aja berulang gitu kan. Biar nanti bertahap. Biar nanti karena kita kan yang pertama harus mengumpulkan berbagai macam bukti. Nah dari berbagai macam bukti itu nanti dalam perjalanan waktu itu pasti ada terkuak lagi bukti atau fakta yang berikutnya gitu. Baik, kemudian seseorang atau faktor-faktor apa yang membantu jenengan dalam menyelesaikan kasus-kasus dilema etika ini? Karena kita itu sebenarnya kan tidak hanya sendiri, ada
komite yang selalu mensupport, selalu mendukung. Yang pasti adalah setiap kali kita itu ada dilema etika adalah supportnya dari komite sekolah gitu. Nah, setiap permasalahan itu kalau toh memang cukup dari komite sekolah ya komite sekolah, tetapi kalau masih belum cukup, otomatis kita juga akan melibatkan perangkat desa yang ada. Baik Bu Ika, dari semua hal yang telah Nyan sampaikan tadi, pembelajaran apa yang bisa Nyan petik, Nyan ambil dari pengalaman-pengalaman untuk menyelesaikan atau mengambil keputusan dalam menyelesaikan kasus dilema etika itu? Sebagai pimpinan itu kan dalam mengambil keputusan itu harus dengan kesepakatan bersama, kemudian dari musyawarah mufakat. Ya. Nah dari situ pun juga kita harus bisa mendengarkan dengan sesama gitu kan. Dari permasalahan antara yang A dengan yang B gitu, biar keputusan kita itu tidak di saat kita mengambil hasil itu tidak secara sepihak begitu. Jadi kita memang sama-sama semuanya berdasarkan dengan bukti yang ada, berdasarkan dengan fakta yang ada gitu. Kita juga harus bisa melibatkan dengan warga sekolah, dengan komite. Jadi setiap kali kita mengambil keputusan itu adalah berdasarkan dengan kesepakatan bersama, dan memang benar-benar itu sesuatu hal yang memang itu penting gitu loh, ya lebih penting gitu daripada misalkan keputusannya itu kan ada yang dirasa itu sangat penting dan tidak. Kalau memang keduanya penting kan itu adalah hasil dari keputusan bersama. Harus ada prioritas yang kita. Iya. Saya kira itu Bu Ika, terima kasih atas waktunya sudah beri kesempatan untuk melakukan wawancara terkait dengan kasus dilema etika yang terjadi di lembaga jenengan. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum, saya mohon pamit. Terima kasih kembali. Demikianlah wawancara yang telah saya lakukan bersama dengan Kepala SDN 1 Candisari Kecamatan Sambing terkait dengan bagaimana pengambilan keputusan untuk menyelesaikan kasus-kasus dilema etika. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.